Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kesempatan hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama bersekutu. Dan saya percaya ada sukacita yang melimpah saat ini saudara. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan bersama-sama lewat doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami bersuka cita dan bersyukur juga oleh karena nama-Mu yang begitu besar selalu menghibur kami, selalu menolong kami, menguatkan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya puji Tuhan. Mari saudara, kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih kami datang di hadirat-Mu, membawa hidup kami, membawa sembah pujian kami bagi-Mu, memuliakan-Mu Yesus. Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Hati kami rindu Yesus, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Mulia, mulia nama-Mu Yesus. Hati kami bersuka karena nama-Mu. Glory, sungguh ajaib, sungguh dahsyat nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, layak disembah, layak diagungkan. Hati kami rindu menyembah-Mu, rindu hadirat-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, memerintah selamanya. Nama Yesus Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja damai Tuhan. Engkaulah penyelamat kami Yesus. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat
tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Dengan segenap hati kita, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. How great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! Now we sing, how great is our God! How great is our God! How great is our God! Sing with me, how great, how great. Now we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great. And now we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. How great. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh Kau besar Tuhan, yang layak dipuji, layak disembah Tuhan. Is our God. Now we see how great
Kami sungguh bersuka cita Tuhan hari ini Tuhan, dan saat ini kami siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh dengan hati kami memuliakan nama Tuhan, hadirat Tuhan boleh nyata atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit serukan nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang mengalahkan musuh, nama yang mengalahkan iblis. Haleluya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju bersama, maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hanya nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari bersama bangkit serukan nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Bersama-sama hanya nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, amin, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita semuanya dibebaskan, dimenangkan oleh kuasa si jahat, si iblis. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba Allah. Yeay. Oleh kesaksian kita semua saudara, kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sungguh hati kami bersuka cita, bergembira hari ini Tuhan, oleh karena nama-Mu yang begitu ajaib, nama-Mu yang begitu penuh kuasa Tuhan. Saat ini kami lebih mau membuka hati kami, pikiran kami, untuk menerima Roh-Mu Tuhan yang hidup, memenuhi setiap kehidupan kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku Yesus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, buka hati, jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang mengurapi kami Tuhan. Amin. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Oh, ku buka hati, buka hati, ku jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
nyembahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah, di altarmu menyembahmu Tuhan. Ya Yesus, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam ibadah online. Sebagaimana yang saya janjikan, saya akan melanjutkan tema doa peperangan. Kali ini temanya adalah doa pemutusan kutukan. Mungkin ada background masa lalu, nenek moyang, ya. Karena kutukan itu berjalan terus sampai kakek nenek, dari kakek nenek, anak, cucu, buyut, canggah. Wah, sudah tidak berhenti. Contohnya apa? Pemutusan kutukan ini perlu kita pelajari dan kita memutuskan adalah pada waktu Nuh menghukum atau mengutuk Ham. Ya, di dalam Kejadian pasal 6 itu, maka anak keturunan Ham itu menjadi bangsa yang disebut Kanaan. Berapa ratus tahun itu. Ya, jadi itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana memutuskan kutukan. Ya, karena bayang-bayang kutukan ini akan mengejar kalau kita tidak tahu caranya. Ya, kita sudah mempelajari bahwa di dalam alam roh ini hanya dua kekuatan saja, yaitu kuasa Tuhan maupun kekuatan si iblis. Kita bersyukur setelah di dalam Tuhan, maka kekuatan iblis itu tidak berdaya dalam kehidupan kita orang percaya. Kenapa bisa seperti itu? Saya ingatkan, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Sekumpulan orang percaya yang disebut gereja atau eklesia. Dan siapa kepala gereja? Yesus. Jadi Yesus kepala gereja mengalirkan kuasa termasuk otoritasnya kepada gerejanya, otoritasnya untuk menaklukkan iblis. Nah, di dalam Efesus pasal pertama ayat 20-23 itu menjelaskan ya iblis itu semua kuasa, bahwa di langit kerajaan, pemimpin, pemerintahan, kuasa apapun itu sudah di dalam pengaruh atau kekuasaan Tuhan yang menaklukkan segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita ini ada di dalam Kristus, maka kita menerima otoritas itu. Nah, itulah sebabnya yang lalu saya ingatkan, kita tidak bisa bersikap non-blok. Kita katanya anak Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, masih ingin ngatur diri sendiri tanpa mau tunduk pada kehendak Tuhan. Kita jelas tidak mau dong di dalam pengaruh iblis. Tetapi kalau mindset, pola pikir kita ini belum dibaharui betul, ya, transformasi paradigma, sangat mudah ditunggangi iblis. Karena iblis itu nyerangnya tidak bisa masuk, karena di dalam diri kita ini kan ada Roh Kudus, tidak mungkin bisa. Lalu bagaimana masuknya? Lewat mindset, paradigma. Itu cara kerja setan untuk menghancurkan orang percaya. Ya, sudah saya sampaikan, antara lain memutarbalikkan kebenaran firman, mencampur baurkan ajaran-ajaran okultisme dengan firman, sehingga firman itu sama, dianggap sama. Ya, atau kita ini menggunakan ayat, tetapi muatannya adalah kepentingan daging. Nah, siapa yang ngajar itu? Setan, iblis. Dari mana Pak ngajar ini? Otak, pikiran kita. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan saya harus menyampaikan kepada jemaat supaya dia betul-betul merubah paradigmanya atau transformasi paradigma, mindsetnya, falsafah hidupnya. Setelah itu baru masuk ya kedua kali ini, yaitu bagaimana kita menghadapi peperangan rohani. Ya. Nah, sekarang kita masuk
bagaimana memutuskan kutukan pengaruh masa lalu. Masa lalu itu nenek moyang kita kan tidak tahu. Kalau saya jujur, nenek moyang saya jelas penyembah berhala. Nah, itulah sebabnya saya mencari tahu ini bagaimana cara memutuskan supaya tidak mengejar lagi. Nah, itu sebabnya saya ingin Bapak Ibu juga memahami ini, belajar ini, sehingga kutukan tidak mengejar dalam kehidupan Bapak Ibu. Sama seperti tidak bisa mengejar kehidupan saya. Nah, itu kan ada caranya. Firman Tuhan itu sangat luar biasa, menjelaskan secara detail. Mari kita masuk. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah makhluk jasmani sekaligus rohani, sehingga bisa berhubungan dengan Allah. Ya, Kejadian 2 ayat 7 itu menjelaskan Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas. Nah, menghembuskan nafas itu memberi kehidupan, sehingga akhirnya manusia bisa komunikasi dengan Tuhan. Itu Kejadian pasal 2 ayat 7 menjelaskan itu. Maka betapa pentingnya kita belajar bukan hanya lahiriah saja, tetapi masalah rohaniah, alam roh itu. Ya, itu dasar firman-Nya. Nah, doa pergumulan mengatasi jiwanya atau memenuhi kehendaknya. Nah, ini pergumulan itu bisa, dalam doa itu pergumulannya antara jiwa. Ya, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Itu seringkali orang berdoa itu langsung masuk ke alam pikirannya, tidak komunikasi dengan Tuhan. Ya, bagaimana Pak bisa komunikasi dengan Tuhan? Baca Alkitab. Semua ayat yang pernah kita baca itu sewaktu-waktu muncul, itu Tuhan sedang mengingatkan kita. Karena Tuhan berbicara di masa lalu lewat para nabinya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Tuhan berbicara lewat para nabinya. Di zaman sekarang Tuhan berbicara lewat kebenaran atau anaknya atau firman. Firman jadi manusia itu kan anaknya atau Yesus. Itu menyatakan dirinya lewat kebenaran. Jadi Ibrani 1 ayat 1 dan 2 itu jelas mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara lewat firman. Jadi kalau kita suka baca firman, maka firman, ayat-ayat, perikop-perikop tertentu itu akan melekat dalam memori kita. Nah, saat kita berdoa, muncul memori itu. Itu artinya Tuhan sedang berbicara. Kalau tidak, ya kita hanya berdoa dari kita dengan kita, aku dan aku, bukan aku dan engkau. Nah, itu yang pernah saya sampaikan sebulan yang lalu. Ya, jadi doa itu bisa menjadi pergumulan mengatasi jiwanya. Mau taat atau tidak? Ya, itu doa itu bisa seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah doa peperangan roh untuk mematahkan segala kuasa roh jahat, tirai-tirai selubung-selubung yang menutupi bangsa-bangsa. Yesaya 25 ayat 7. Seseorang hidup dalam bayang-bayang kutuk dosa nenek moyang. Nah, itu ditulis dalam Ratapan 5 ayat 7 menjelaskan nenek moyang kami yang salah, tapi kami harus menanggungnya. Itu kan berbicara tentang dosa nenek moyang kita yang kena akibatnya. Nah, ini sebabnya temanya jelas. Doa pemutusan kutukan. Nah, selanjutnya nanti kita akan berdoa tentang daerah, kota, wilayah yang kena kutuk. Nah, kalau kota itu di masa lalu seperti Yeriko. Yeriko itu pernah dikutuk oleh Yosua setelah dihancurkan waktu masuk ke Kanaan, menghancurkan tembok kota Yeriko dengan memuji Tuhan setiap kali sekali putar, terus 6 kali, kemudian pada waktu ke-7 kali teriak. Nah, waktu itu teriak itu runtuhlah tembok Yeriko. Nah, itu dikutuk. Ya, Yosua mengatakan terkutuklah orang yang membangun kota Yeriko dengan membayar harganya. Meletakkan batu pertama itu dengan anak sulungnya dan membangun pintu gerbangnya dengan anak bungsunya. Jadi kota Yeriko bisa dibangun tapi mengorbankan. Nah, bahasa Jawanya ada wadal. Ya, itu terjadi. Nah, bagaimana itu? Kita belajar nanti ya. Kemudian juga dosa kutukan karena pemimpin di masa sebelumnya. Itu pengalaman Daud. Daud menggantikan Saul.
Nah, Saul berdosa atas bangsa Israel karena berusaha untuk menghancurkan penduduk Hebron. Nah, penduduk ini mau dimusnahkan oleh Saul. Maka penduduk ini berdoa pada Tuhan untuk membalas kekejaman Raja Saul. Nah, siapa yang kena? Waktu Daud menjadi raja, maka masa itu Daud kena akibat dosa Saul. Jadi pemimpin masa lalu itu dosanya akan kena kepada bangsa itu di masa yang akan datang. Ada ini ditulis ya. Luar biasa sekali Alkitab menceritakan tentang hal ini. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan ibadah online ini ya, sehingga Bapak Ibu lengkap. Kemarin doa mematahkan kutukan. Nah, kalau masih takut-takut itu artinya Bapak Ibu masih belum membangun hubungan dengan Tuhan secara baik. Kalau kita tidak ada rasa takut lagi, kita doa memutuskan kutukan dengan mantap. Nah, itu ya. Setelah ini sekarang saya mengajarkan tentang bagaimana doa memutuskan kutukan dari dosa nenek moyang kita. Nah, idealnya sebelum doa peperangan analisa dulu. Atau istilahnya pemetaan rohani. Agar memiliki data. Data itu berarti kan tanya. Orang tua kita seperti apa? Lah, semua sudah meninggal. Kan mungkin tanya omnya, tantenya, Pak D-nya, budenya, bagaimana background, histori nenek moyangnya. Nah, itu bisa seperti itu. Supaya apa? Ketika kita doa bukan seperti orang meninju mukul angin. Ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, jangan kita itu meninju tapi seperti meninju angin. Ya, tidak tepat sasaran. Itulah sebabnya penting pemetaan rohani. Sama seperti dokter menganalisa suatu penyakit melalui diagnosa. Ya, diagnosa. Misalnya saya datang ke dokter, ya puji Tuhan, ya selama puluhan tahun tidak pernah ke dokter, ya puji Tuhan ya karena Tuhan yang memberi saya kesehatan. Kan tanya, apa Pak? Datang ke sini, pusing dok, badan demam. Nah itu kan ada diagnosanya. Pusing, demam, ada berapa kemungkinan? Ada infeksi, ada masuk angin, dan seterusnya. Itu artinya diagnosa. Nah, diagnosa ini tentunya didasari pengetahuan. Ya, dokternya kan dari dosen-dosennya. Ini gejala orang sakit ini biasanya seperti ini. Misalnya kalau pusing-pusing, demam, ada berapa kemungkinan? Mungkin mahnya, mungkin juga ada gejala demam berdarah, gejala tipes yang tidak jauh berbeda, gejalanya sama. Nah, itu kan siapa yang bisa mengajari? Dosennya. Nah, kalau kita mendiagnosa pemetaan rohani, siapa yang ngajari? Alkitab. Ya, hebat kan Tuhan itu. Ya, Alkitab itu. Jadi, sebelum kita doa memetakan penguasa roh jahat, kita harus analisa masa lalu. Masa lalu bisa belajar dari orang tua. Apa itu dosanya? Dosanya orang tua kan banyak. Biasanya, ilmu kesaktian. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, terbiasa judi. Yang keempat, mungkin suka zina. Ya, kalau laki ini biasanya zina. Kemudian apa? Mabuk. Nah, semua dosa-dosa ini ada roh yang nunggangi. Karena saya pernah melayani seorang preman yang bertobat katanya. Saya kepingin bertobat, tapi saya ini terikat sekali dengan mabuknya. Gimana Pak caranya? Ya sudah, kalau kamu niat mau terima Tuhan, kita lepaskan dulu pengaruh mabuknya. Bagaimana caranya? Saya suruh dia duduk di tengah, kita kitari, kita nyanyi, nyembah itu. Pada waktu menyembah memuji Tuhan, maka premannya itu mutah-mutah. Ya, mutah-mutah. Tidak dipegang, tidak disentuh. Hanya mengundang hadirat Allah. Di tengah hadirat Allah, setan tidak tahan. Akhirnya sembuh dan sekarang menjadi anak Tuhan yang baik. Itu gambarannya. Jadi mabuk, judi, suka main perempuan, ya, kekayaan ilmu kesaktian itu ada yang nunggangi semua. Ya, minggu yang lalu buka lagi YouTube-nya, ya, pelajari itu. Ya, semua ditunggangi, ada penunggangnya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Misalnya Anda keluarganya
suka judi dan ada tergoda. Ketika tidak punya uang, tergoda ingin main judi. Nah, ini kan dorongan tergoda itu kan yang membujukkan roh jahatnya. Apa saya kan sudah orang Kristen. Nah, Kristennya sungguh-sungguh atau tidak? Kristen hanya KTP. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Nah, jadi bukan KTP-nya, tapi sungguh-sungguh enggak. Kalau sungguh-sungguh taat firman, melakukan, memang dengan sendirinya itu akan hilang. Karena kebenaran itu memerdekakan. Ya, tetapi saya kan mengajar jalan pintas, gimana ini caranya supaya detail. Ya, memang tidak semua gereja mengajarkan doa pemutusan kutukan. Lalu bagaimana? Ya tergantung gerejanya, jemaatnya, gereja tertentu, sinode tertentu itu dia mengajarkan jemaatnya untuk membaca melakukan firman enggak. Kalau dia suka membaca melakukan firman, dia akan mengalami kemerdekaan. Ya, karena Yohanes 8 ayat 32 jelas, kebenaran itu memerdekakan dari masa lalunya. Ya, ini kalau saya mengajarkan ini supaya kita ini detail jelas sehingga kita mengiring Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kalau enggak kita rugi, enggak menikmati janjinya, kasihnya dan kuasanya, rugi kan? Ya. Jadi sebelum doa mematahkan penguasa roh jahat, analisa dulu masa lalunya. Ya, backgroundnya apa? Orang tuanya penyembah berhala, atau pola didikannya keras, wajar, kasar atau lembut, itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi kehidupan seseorang. Ya. Nah, kalau gereja gimana Pak? Gereja itu model ajaran gembala sebelumnya. Senang mistik enggak? Ya, saya ini masuk ke Ambarawa ini kan karena ajarannya yang enggak benar gitu ya. Sehingga akhirnya kan saya mencoba merubah mindsetnya. Karena setiap orang menyebut nama Allah takut. Ya, semua judul lagu yang kata Allahnya dirubah semua. Ini doktrinnya itu mempengaruhi. Nah, saya datang menjelaskan, tidak. Orang yang percaya itu karena Roh Kudus yang membuat kita mengaku Yesus Tuhan. Jadi bukan karena perkataan. Bagaimana dengan orang yang bisu tuli? Ya, rohnya diselamatkan. Karena saya pernah mendoakan nenek-nenek usia 86 tahun bisu tuli. Saya mendoakan, lah gimana? Doa aja tidak dengar. Pengakuan iman tidak bisa karena bisu. Nah, tuli tidak mendengar, bisu. Tetapi karena Roh Kudus menyentuh rohnya, akhirnya dia sembuh. Ya, setelah 5 hari tidak mau makan minum, didoakan sembuh, minta makan minum. Artinya roh itu bisa menyentuh. Nah, orang percaya itu rohnya, bukan katanya. Bukan kalimat, bukan perkataan, tidak. Nah, itu saya masuk ke Ambarawa ini, ya 18 tahun yang lalu, itu doktrinnya sehingga orang takut ya, menyebut nama Allah itu takut. Nah, ini kan doktrin gembala sebelumnya yang ngajar ngawur ya. Aneh sekali. Atau senang mistik. Senang mistik juga sudah saya singgung sebulan yang lalu ya. Gerejanya penuh dengan kaki dian. Tidak cukup 1, 7 gitu. Jadi angka 7 itu dianggap mistik punya kuasa. Kurang hebat, maka tabut perjanjian, replika tabut perjanjian dibuat. Katanya supaya hadirat Allah. Hadirat itu datang kalau orang yang menyembah di dalam gedung itu dengan pengenalan yang benar. Bukan simbol-simbol yang dihadiratkan. Nah, kalau seperti ini masuk menghilangkan itu kan susah. Contohnya, ya saya mengajarkan gereja untuk tidak Paskah lewat telur. Ya, wah, enggak afdol, gimana? Paskah ya identik dengan telur. Nah, telur itu kan lambang kepercayaan dari Yunani itu. Ya, yang mengatakan ada telur, kemudian dierami Raja Wali dan telurnya itu pecah munculnya Dewi Asitoret. Nah, jadi seringkali gereja itu tanpa sadar mencampur baurkan hal-hal berbau mistik seperti itu. Ya, kemudian Natal harus pohon cemara. Ya, pohon cemara kan kita tidak go green, ya semua pohon ditebangi. Sekarang kan ada replikanya ya dari plastik. Kalau dulu tidak bisa.
Kemudian pohonnya harus ditempeli benda-benda. Ini kesempatan cari uang. Siapa yang nyumbang? Nah, beli berapa untuk nyumbang supaya gerejanya dapat dana. Nah, hal seperti itu kan harus diluruskan secara baik dan benar, ya. Banyak hal. Atau gereja hanya bersifat legalisme, agamawi aja. Yang penting datang. Tidak pernah berani menyinggung. Jangan lupa baca Alkitab, tidak berani pendetanya. Kalau memuji Tuhan sungguh-sungguh keluar dari hati, tidak pernah disinggung. Akhirnya gereja datang ya datang, mendengar. Kalau memuji Tuhan diam saja. Itu namanya gereja legalisme, hanya mengedepankan liturgi saja. Nah, kalau seperti ini kan diperbaiki. Kita ini kan sedang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya rohnya menyembah, kebenaran hidupnya juga harus ditunjukkan. Karena dua komponen itu, roh dan kebenaran ini seimbang. Itu baru layak membawa persembahan worship. Menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Bukan suaranya menyembah, tapi tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Artinya dia tidak menyembah Tuhan dalam kebenaran dan roh. Ya, tidak didengar kan? Nah, hal seperti ini kan menyebabkan gereja mengalami kekacauan. Ya, karena tidak lurus. Tidak sesuai dengan firman. Dicampur baurkan. Nah, itu pemimpinnya yang menyebabkan. Nah, ini gimana Pak? Ya diajarkan, ya diluruskan kembali lewat firman. Tempat wilayah kota. Ya ada kepercayaan okulisme, ada tempat dikeramatkan di kota, di wilayah, dan ada penguasa roh jahatnya. Ya yang seringkali dikasih sajen-sajen. Nah itu harus dipatahkan. Nah, caranya bagaimana? Nanti saya akan sampaikan atau ajarkan. Kalau tidak sempat ya ke depan. Jadi 3 kali saja saya mengajarkan doa peperangan, ya tidak terlalu ilmiah, tapi gambarannya aja. Pemetaan rohani adalah untuk mendapat hikmat. Contohnya pengalaman dalam Alkitab. Ya, Yosua akan mengutuk Yeriko. Tetapi ternyata berapa ratus tahun kemudian ada seorang bernama Hil dari kota Betel. Dia membangun kembali kota Yeriko dengan mengorbankan anak-anaknya. Abiram untuk meletakkan dasar kota dan Segub anak bungsunya sesuai dengan kata Yosua waktu mengutuk Yeriko yang ditulis dalam Yosua pasal 6 ayat 26 itu. Dan ternyata dalam 1 Raja-Raja 16:34 ada itu. Ya, seorang yang bernama Hil, H-I-E-L dari kota Betel. Nah, sudah dibayar, kan sudah dibangun. Kotanya sudah dibangun. Tetapi faktanya dalam 2 Raja-Raja pasal 19-20 penduduk kota ngomong sama Nabi Elisa. Elisa, tempatnya ini bagus. Karena Yeriko itu kota strategis, tempat lalu lintas perdagangan. Gitu ya. Tetapi sayang penduduknya banyak keguguran. Ya, tidak bisa punya anak, keguguran. Kenapa? Karena airnya. Maka Elisa mengambil garam, masukkan ke pinggan atau mangkok, kemudian mengucapkan kalimat, mengatakan, telah kusehatkan air ini. Ya, kalau zaman sekarang, telah kubebaskan dari kutukan. Nah, kurang lebih seperti itulah kesehatan. Mulai sekarang tidak ada keguguran. Kenapa menggunakan garam? Nah, karena di dalam Imamat 2 ayat 13, segala sesuatu perjanjian dengan Tuhan itu harus disertai dengan garam. Nah, itu karena Elisa kan hidup dalam perjanjian lama, sehingga dia menggunakan garam. Nah, kalau zaman sekarang tidak usah, cukup dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jangan nganeh-nganeh. Nah, itu ditulis dengan jelas dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22. Maka sejak itu tidak ada lagi keguguran. Artinya apa? Penduduk kota Yeriko ini sudah masuk, sudah ada, sudah tinggal situ. Tapi bayang-bayang kutuknya kan ada. Sekarang kita masuk dalam perjanjian baru. Sebelum itu kita melihat terlebih dahulu satu contoh lagi dalam perjanjian lama ya, sebelum ke perjanjian baru. Pada waktu pemerintahan Raja Daud, rakyat mengalami kelaparan selama 3 tahun. Paceklik gitu istilahnya.
Setelah Daud minta petunjuk Tuhan, diketahui penyebabnya, yaitu karena dosa yang dilakukan Raja Saul. Tadi di depan, di awal saya sudah menjelaskan ya tema-tema apa, topik-topik apa yang akan saya bahas. Ya, Raja Saul ini berusaha memusnahkan penduduk Gibeon. Setelah negosiasi dengan penduduk Gibeon, Daudnya, ya, karena Daud yang memerintah 3 tahun kelaparan itu. Maka doa, ketika doa Tuhan memberi petunjuk, datanglah minta belas kasihan kepada penduduk Gibeon. Maka Raja Daud datang kepada penduduk Gibeon. Apa yang harus kami lakukan supaya engkau mengampuni dosa kami, bangsa kami, kerajaan Israel, ya. Akhirnya mengalami pemulihan dan diberkati lagi. Itu ditulis dengan jelas dalam 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 11. Ya, Daud datang, maka penduduk Gibeon, bukan kepada Anda, Raja Daud, tetapi Saul. Lalu bagaimana supaya kami bisa mendapatkan belas kasihan-Mu? Artinya mengampuni dosa Saul. Nah, Gibeon mengatakan, serahkan 7 anak keturunan Saul. Ya, istilahnya bayar wadal gitu ya. Dan serahkan, dibunuh sebagai wadal. Nah, sejak itu tidak lagi ada kelaparan. Jadi artinya apa? Setiap dosa kutukan itu harus ada yang bayar. Nah, terus gimana kita dalam era perjanjian baru ini? Ya, dalam era perjanjian baru ini kita harus membayar harganya. Bukan kita. Tuhan Yesus yang sudah membayar harganya. Ya, dengan mati terkutuk di kayu salib. Nah, itu kita masuk sekarang ke perjanjian baru. Ya. Walau kita sudah diselamatkan, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib terkutuk. Ditulis dalam Galatia 3 ayat 13, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu terkutuk adalah untuk menanggung kutuk dosa manusia di dunia. Luar biasa. Penderitaannya juga ya disesah. Dalam kondisi sebagai manusia mengalami seperti itu. Betapa luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, termasuk di dalamnya kutuk. Karena dia mati di kayu salib. Galatia 3 ayat 13 jelas mengatakan Yesus mati terkutuk supaya kutuk tidak lagi kena dalam hidup kita. Nah, caranya gimana? Caranya adalah begini. Kita harus mengucapkan pengakuan iman dengan mengakui Yesus sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kita. Jadi bagaimana Pak supaya saya ini mungkin belum percaya Tuhan Yesus, ikuti ibadah online, saya tertarik untuk mengiring Yesus supaya kutukan. Ya, karena usaha apapun selalu gagal. Itu namanya akan kutuk dosa nenek moyang. Yang pertama, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Caranya gimana Pak? Mengakui, Tuhan ampuni aku manusia berdosa. Terimalah tubuh jiwa rohku menjadi milikmu. Mulai sekarang dan seterusnya, aku mau menjadikan kau raja dalam hidupku. Berdaulat atas hidupku. Terimalah aku. Aku percaya dalam hati dan mengaku di mulut engkau Tuhan. Ya, itu namanya pengakuan iman. Kemudian setelah itu hiduplah sesuai petunjuk agar mengalami kemerdekaan seutuhnya. Jadi Bapak Ibu mungkin baru percaya Tuhan Yesus setelah mengikuti ibadah online ini, ya, maka Bapak Ibu harus berjemaat ke gereja yang paling dekat di situ, ya. Nah, di situ Bapak Ibu harus membaca Alkitab, merenungkan, bukannya dalam gereja aja, tapi setiap hari. Tujuannya adalah merubah paradigma, mindset kita. Dari pengaruh-pengaruh masa lalu, ikatan-ikatan kata-kata nenek moyang, falsafah dunia. Bagaimana Pak itu caranya? Memerdekakannya adalah baca firman. Karena baca firman itu berdoa, baca Tuhan, berdoa Tuhan, hari ini Engkau berbicara kepada aku, biarlah aku melanjutkan pembacaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi petunjuk. Amin. Nah, baca Alkitab. Nah, ketika baca, Tuhan memberi petunjuk, Tuhan bicara. Baca sambil catat. Nah, di situ itu Bapak Ibu akan memperoleh petunjuk-petunjuk. Nah, setelah baca, dicatat, dilakukan. Nah, ketika melakukan firman yang kita baca, yang kita renungkan itu, saat itu Bapak Ibu mengalami kemerdekaan. Nah Pak, kalau saya punya baca, merenungkan hanya sebagai pengetahuan, Anda tidak akan mengalami kemerdekaan.
baik dari kedagingan maupun kutuk dosa nenek moyang. Ya. Jadi jangan kita memiliki konsep yang selalu memanjakan daging, tidak mau dikendalikan, maunya mengendalikan Tuhan. Nah, ini sudah saya bahas sebulan yang lalu. Ya, seperti Asaf. Ya, Asaf itu prioritasnya aku, kedua keinginanku. Tuhan hanya pemenuh keinginan. Nah, tidak boleh orang Kristen seperti itu. Ya. Nah, dengan cara doa, mohon ampun atas dosa nenek moyang maupun diri sendiri di masa lalu. Kemudian doa memutuskan kutukan agar tidak mengejar hidupnya maupun anak keturunannya. Dan membuat komitmen, janji dengan Tuhan untuk hidup dalam ketaatan sungguh-sungguh. Itu diajarkan oleh Yeremia. Kalau ratapan 5:7 itu, Tuhan, nenek moyang kami yang berdosa, tapi kenapa aku yang harus ngalami? Nah, Yeremia mengajarkan, ratapan itu penulisnya juga Yeremia. Yeremia pasal 14 ayat 20 mengajarkan bagaimana cara untuk memutuskan doa kutukan adalah Tuhan ampuni dosa nenek moyang kami. Ya, memang saya tidak mengajarkan bahwa kita bisa mendoakan nenek moyang, tidak bisa. Finish, orang mati finish didoakan tidak bisa. Contohnya apa? Ya, contohnya Lazarus dan orang kaya itu. Ya, pada waktu orang kaya dan Lazarus meninggalkan, orang kaya ngomong di dalam ketak gigi di Hades, ngomong, Bapak Abraham tolong dong, masih banyak saudaraku yang belum mengenal Tuhan supaya mereka jangan masuk di Hades di mana ketak gigi. Pada waktu itu Bapak Abraham mengatakan, tidak bisa anakku, karena di bumi itu sudah ada kitab para nabi. Kalau dia tidak taat, orang mati bangkit. Misalnya Lazarus itu bangkit lagi memberitakan Injil, orang percaya tetap tidak mau. Artinya apa? Sudah ada Isa, sudah ada jurang pemisah yang tidak bisa diseberangi. Tetapi dalam doa Yeremia 14:20 ini menjelaskan bahwa itu adalah pengakuan di dalam alam roh. Ya, Tuhan yang tahu aja. Tapi jangan itu jadi pola untuk kita pakai untuk mendoakan roh nenek moyang. Tidak bisa. Ya, itu beda. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jadi minta ampun, setelah itu berdoa memutuskan kutukan. Mulai sekarang tubuh jiwa rohku kalau sudah berkeluarga, anak keturunanku tidak lagi bisa kena kutuk, tidak bisa. Mulai saat mengucapkan itu adalah statement untuk memutuskan kutukan. Selanjutnya tubuh jiwa roh minta dipimpin Tuhan, ya, dan anak keturunan dibimbing. Nah, lewat pemetaan rohani, kalau Bapak Ibu tanya Pak D, Pak Le, tanya Om, Tante, ya, yang tahu sejarah nenek moyang, kalau tidak tahu bagaimana? Berdoa, minta hikmat supaya bisa tahu. Ya. Yakobus 1 ayat 5. Kalau engkau mengalami pencobaan dan engkau kekurangan hikmat, mintalah. Artinya kita bisa minta petunjuk Roh Kudus gitu loh. Apa dosa nenek moyang? Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Sehingga tahu apa penyebab. Ya, usaha kok selalu gagal. Ya, misalnya itu kan kutukan nenek moyang yang mengejar. Nah, kenapa bisa mengejar? Bukankah dalam Tuhan sudah kan perlu statement, pengakuan iman harus, pengakuan pemutusan kutukan harus. Ingat, Yeriko sudah bayar. Hil orang Betel sudah membayar membangun kota Yeriko dengan menggunakan wadal, Abiram dan Sekub anaknya. Yeriko terbangun, tapi ternyata penduduknya masih hidup dalam bayang kutuk. Apa keguguran semua? Memang Yesus sudah mati di kayu salib. Kita jadi pelaku firman enggak? Nah, itu sebabnya kan kita harus melakukan ini. Kalau kita menjadi pelaku firman, maka kebenaran memerdekakan kita dari segala kutukan. Ya. Nah, ini saya mengajarkan jalan pintasnya, statementnya. Itulah sebabnya harus ada komitmen. Setelah kita mendoakan, minta memutuskan kutukan dari dosa nenek moyang, mengampuni dan memutuskan supaya tidak mengejar anak keturunan. Kalau misalnya anaknya sudah besar, ya anaknya ikut mengucapkan doa pemutusan kutukan. Ya. Nah, ini yang saya tadi sudah singgung. Mungkin di masa lalu ada perjanjian yang dilakukan nenek moyang dengan roh jahat, minta kekayaan misalnya.
atau dosa perzinahan, perjudian, kemabukan, dan ikatan dosa lain, itu akan mengejar keluarganya. Ya, tadi saya singgung bahwa HAM itu dikutuk, tetapi Ulangan pasal 5 ayat 10 juga menjelaskan. Ya, Ulangan itu simpulan dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Nah, Ulangan semuanya penulisnya adalah Musa. Nah, itu menjelaskan jangan ada ilah apapun, jangan menyembah patung dalam bentuk apapun. Ya, itu ditulis dalam Ulangan pasal 5 ayat 10. Kalau engkau memutuskan tidak ada kejar, tapi kalau engkau mengasihi Tuhan maka sampai ribuan keturunan Tuhan berkati. Pilihan ada di dalam tangan kita. Ya. Gereja tidak bertumbuh mungkin selubungnya menutupi wilayah atau kota yang menyebabkan kesengsaraan berkepanjangan. Ada kubu-kubu setan yang menghalangi kemajuan Injil selama ini. Nah, itu harus dipatahkan kuasa dan pengaruhnya. Dalam Yesaya 25 ayat 7 menjelaskan, ada selubung yang menudungi bangsa-bangsa. Ditulis dengan jelas. Yesaya 25 ayat 7. Nah, bagaimana Pak caranya? Itu seri ketiga atau yang terakhir saya sampaikan, yaitu doa corporate atau bersama-sama dalam satu kota. Itu nanti kita bahas dalam pertemuan ibadah online yang ketiga. Bagaimana memiliki mata rohani yang tajam untuk bisa membangun, ya, yang pemahaman bisa melihat jauh ke depan, yaitu dengan cara membangun manusia rohani lewat taat firman, sehingga membuat cara berpikir dan menyimpulkan masalah berbeda. Contohnya, anak kecil dan orang dewasa kan cara berpikirnya beda, analisa masalah juga beda. Maaf, itu maksudnya. Jadi bagaimana memiliki mata rohani yang tajam? Manusia rohani harus dibangun. Saya memberi gambaran seperti ini. Cara berpikir anak menganalisa anak dengan dewasa beda enggak? Beda. Tidak sama. Itulah sebabnya kehidupan rohani harus tumbuh. Kalau tidak tumbuh, tidak bisa menganalisa secara baik. Ditulis dengan jelas dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika anak-anak ya berpikir, bertindak seperti anak-anak. Tapi setelah dewasa, berpikir bertindak secara dewasa. Itu yang harus kita lakukan supaya kita ini memiliki mata rohani yang tajam. Membangun hubungan dengan Tuhan secara baik dan benar bukan berdasarkan fenomenologi atau imajinasi, fenomena gitu. Merasa tadi Tuhan datang, merasa dasarnya apa? Tuhan datang sekedar datang atau Tuhan punya pesan? Kayak Tuhan buat jalan-jalan aja. Ya, misalnya gini, anak kecil ini, saya pernah ini diceritani sama jemaat. Nah, anak ini lewat jemaat kemudian ikut persekutuan yang aneh. Kemudian anak remaja itu ngomong sama teman jemaat. Sebetulnya dulu jemaat semua. Tetapi ini ikut kelompok yang aneh-aneh itu. Kemudian datang, nah yang satu itu cerita sama temennya. Yang masih jemaat. Pak, kok teman kita yang pindah itu ngomong. Katanya tadi malam ngimpi, besok pagi pakai kaos kaki satu hitam, satu putih. Siapa yang ngomong? Malaikat katanya. Ya itu ngawur. Ya teman-temannya aja mentertawakan, masa itu dari Tuhan. Ya diketawakan juga kan. Nah bisa seperti itu anak-anak itu. Jadi fenomena, hanya imajinasi. Atau mungkin mencontoh pengalaman orang lain. Atau pendetanya yang selalu cerita, yang bom baptis gitu, akhirnya ikut-ikutan. Memiliki pandangan, pemikiran yang bom baptis. Itu jelas salah. Itu namanya imajinasi atau fenomena. Kalau sudah jadi kebiasaan kan jadi logi atau ilmu ngayal itu istilahnya. Hikmat itu adalah hasil taat firman, ya, membuka mata rohaninya lebih luas, juga lebih sehat. Tadi saya katakan cara berpikir anak dengan orang dewasa kan beda. Nah, kalau saya menggunakan istilah lain lagi, kalau saya berdiri di sini di Eling Bening ini tempatnya tinggi sehingga saya bisa melihat
rawa pening secara luas, ada gunung-gunung. Nah, belakang saya ini ada background yang sangat indah. Bapak Ibu harus datang ya supaya melihat apa yang saya katakan ini ya. Nah, kalau saya di sini kan bisa melihat jauh ke depan. Kalau saya di sana tidak mungkin bisa melihat jauh. Seperti Raja Wali, kalau dia naik tinggi dari jauh berkilo-kilometer, dia bisa melihat sasaran. Nah, itulah sebabnya dia bisa menerkam sasaran. Jadi, kedewasaan rohani ini tidak bisa secara instan, tapi lewat ketaatan firman. Firman ini adalah barometer hidup dan yang utama. Ingat, firman barometer hidup yang terutama atau yang utama. Di dalam Lukas 11 ayat 33-36 mengatakan jangan menaruh kaki dian di bawah kolong rumah. Apa itu maksudnya kolong rumah? Kolong rumah itu kan biasa untuk menyimpan barang bekas. Rongsokan. Ya, artinya kalau kita ini menaruh firman itu seperti itu kan tidak menghargai Tuhan. Kalau tidak menghargai Tuhan, bagaimana rohaninya tumbuh? Tidak bisa kan? Ya, jadi harus utama. Firman itu harus utama. Sehingga apa indikasinya? Perubahan hidup manusia lama jadi baru. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23, pikiran dan roh dibenahi lewat firman. Ya, mindset, paradigma dan rohnya tumbuh dewasa itu lewat firman. Apa buahnya? Tindakan. Ya, dalam 2 Timotius 3:16 dan 17, firman itu mengajar, memberitahu tentang tindakan perbuatan kita yang salah. Jadi firman Tuhan. Tidak bisa tumbuh dewasa tanpa baca melakukan firman. Tidak bisa. Hanya itu caranya. Karena mengasihi firman, maka kasih agape akan memenuhi hatinya. Ya, tidak ada rasa takut kondisi apapun dalam hidupnya. 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada rasa takut. Jadi orang yang menjadi pelaku firman tidak ada rasa takut. Karena percaya Tuhan beserta. Bukankah Tuhan mengatakan, Immanuel, aku menyertai engkau sepanjang zaman. Filipi 1-6. Filipi pasal 1 ayat 6 maksud saya. Itu menjelaskan, karena Filipi tidak ada pasal 6-nya, hanya 4 saja. Nah itu mengatakan, bahwa aku sanggup menghantar sampai akhir. Artinya menyertai sampai akhir hidup kita. Nah itulah sebabnya kita tidak perlu takut. Karena Tuhan selalu beserta. Takut kalau kita tidak mengasihi firman. Nah itu berarti indikasinya tidak mengasihi firman. Sehingga ada rasa cemas takut. 1 Yohanes 4 ayat 14 menjelaskan itu. Jadi pertumbuhan rohani merupakan cara pandang, merubah cara pandang persoalan. Yang memiliki iman kuat akan firman-Nya. Contoh lain, ini supaya tahu pentingnya tumbuh dewasa. Adalah 12 orang pengintai. Diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ya, menyelidiki. Ya. Nah, di sana melihat kondisinya tanah Kanaan seperti apa. Tetapi menilainya beda. 10 orang negatif. Kenapa negatif? Tidak percaya Tuhan sanggup menolong di dalam merebut tanah Kanaan. Yang positif hanya 2, Yosua dan Kaleb. Nah, ini kan memilukan. Sama-sama orang Kristennya, sama-sama puluhan tahun. Tetapi yang satu tumbuh, yang satu tidak. Nah, sehingga cara pandangnya beda. Tadi seperti Raja Wali harus naik, seperti anak dan orang dewasa menganalisa masalah juga beda. Ya, itu harus. Ya, tanpa itu kita akan mengalami masalah. Contoh lain lagi, Elia. Dalam 1 Raja 18:44, Elia membawa bujangnya naik ke gunung berdoa. Telah menang melawan 850 pengikut Baal itu, Asitoret dan Baal itu, maka naik gunung berdoa supaya hujan turun. Pada waktu berdoa itu, maka bujangnya memberitahu. Karena Elia mengatakan, tolong lihat di langit ada awan enggak? Bujangnya melihat ada awan di langit. Begitu ya, hanya melihat awan segenggam tangan begitu. Tapi analisanya, analisa dari Elia dan bujangnya beda.
Bujangnya melihat hanya segenggam awan. Tapi Elia mengatakan begini, cepat beritahukan Raja Ahab, hujan akan segera turun. Jadi cara analisanya beda. Kalau bujang hanya melihat segumpal awan, tapi Elia mengatakan itu tanda akan hujan. Jadi cara berpikir tergantung kedewasaan rohani. Nah, bagaimana Pak dewasa rohani? Tidak ada cara taat firman. Kalau orang taat firman itu menjadi sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Bukti kesabarannya selama 3,5 tahun, Elia itu duduk aja di pinggir sungai Kerit, sampai sungai Kerit kering. Karena masa kekeringannya 3,5 tahun. Anda bayangkan betapa sabarnya itu. Nah, kalau Tuhan janji kepada kita ya, tentang berkat Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua janjinya pasti digenapi. Ya. Kemudian kita melihat Elia juga taat perintah Tuhan mengatasi gengsinya. Merebut makanan janda Sarfat. Kok iso Pak merebut janda Sarfat? Karena Tuhan menyuruh minta makanan janda Sarfat. Janda Sarfat ngomong, segenggam tepung itu adalah makanan terakhir yang akan aku makan dan dengan anakku. Setelah itu aku akan mati. Tapi karena kau minta, aku berikan padamu. Coba kalau Bapak Ibu ngomong minta nasi seseorang ini makan terakhir, masa Bapak Ibu tega untuk makan nasi itu? Ya enggak kan. Tapi Elia taat Tuhan walaupun itu tidak sesuai dengan nalurinya, dia tetap makan roti. Tapi apa yang terjadi? Sejak itu janda Sarfat itu tidak pernah kekurangan, keluar itu tepungnya, minyak itu tidak pernah ada habis-habisnya. Luar biasa kan? Jadi inilah contoh kenapa Elia ini punya cara pandang berbeda dengan bujangnya. Karena tumbuh rohaninya lewat apa? Ketaatan, nunggu di sungai Kerit sampai sungai itu kering. Sehingga Tuhan menyuruh dia pergi, maka Tuhan memberi makan dia dengan cara minta kepada janda Sarfat. Yang kedua, pengalaman Elisa. Elisa ini adalah tinggal di kota Dotan. Pada waktu itu Raja Israel sedang perang melawan Raja Aram. Semua strategi perang itu akan mengintai dan menjebak musuhnya. Ya, karena cara perang zaman dulu seperti itu. Tapi Elisa selalu mengatakan kepada Raja Yoram, kamu jangan lewat ini karena di sana ada kamu akan dijebak oleh tentara Raja Aram. Terus seperti itu sampai Raja Aram marah itu. Siapa ini yang memberitahu rahasia kita mengintai tentara bangsa Israel, kok mesti selalu tahu? Terus prajuritnya, di Israel, di kota Dotan ada seorang hamba Tuhan, Nabi Allah yang namanya Elisa. Dia yang memberitahu raja sehingga selalu tahu strategi apapun tahu. Nah, ini pentingnya kita kalau memiliki mata rohani yang tajam sehingga bisa melihat jauh ke depan, memberi informasi, hikmat, hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Penting kan? Pertumbuhan rohani ini sangat penting. Nah, singkat cerita, maka Raja Aram udah tangkap aja Elisa ini. Maka ribuan tentara masuk ke kota Dotan. Bujangnya Gehazi tahu, takutan. Tuanku, Raja Elisa, tentara Raja Aram mengepung kota kita. Bagaimana? Tenang. Ya, hambaku Gehazi, karena tentara yang menyertai kita lebih banyak dari tentara Raja Aram. Maka Elia berdoa supaya mata Gehazi ini terbuka. Akhirnya melihat ternyata bala tentara yang ada di membentengi kota Dotan itu lebih banyak dari tentara Raja Aram. Nah, jadi bujangnya ini hanya melihat secara lahiriah, tetapi Elisa melihat secara rohania. Nah, kenapa? Karena Elisa ini taat panggilan Tuhan, ya, hidup mengikuti mentornya, seniornya yang positif. Kemana saja Elia pergi, terus mengikuti sampai akhirnya minta jubahnya 2 kali porsi. Dan kalau kita membaca Alkitab,
Maka memang mujizat yang dilakukan Elia dengan Elisa ini lebih banyak Elisa 2 kali lipat. Ini luar biasanya. Nah, kembali pada saat Elisa berdoa itu, maka Elisa melanjutkan doanya, Tuhan butakan tentara Raja Aram. Dan betul buta. Kemudian Elisa ngomong, mari aku tuntun kemana engkau pergi. Maka dituntun untuk ke istana Raja Israel. Tentara Israel sudah siap, tapi tentara Aram kan buta. Akhirnya dibukakan matanya, yang buta itu terbuka. Nah, Raja Yoram, Raja Israel, apakah kita belum? Jangan kasih makan. Itu luar biasa sekali. Kalau saya melihat ini skenario-nya kan seperti ngimpi gitulah. Nah, itulah kehidupan kita yang sungguh memiliki mata rohani itu seperti ngimpi memang. Orang lain yang tidak tumbuh tidak ngerti. Sama seperti bujangnya Elia tidak ngerti, sama seperti bujangnya Elisa juga tidak ngerti. Nah, itulah sebabnya kita harus tumbuh rohani. Jadi tidak bisa tidak, kita harus tumbuh rohani sehingga tahu apa yang saya sampaikan ini, yaitu tentang kutukan dosa masa lalu ini harus kita betul pahami. Itu real, nyata. Contoh Alkitab Perjanjian Lama jelas. Ya, banyak contohnya. Ya, kalau Perjanjian Baru hanya satu. Taat firman, kamu dimerdekakan otomatis. Masalahnya kan saya tahu tidak banyak jemaat yang taat firman. Ya, hanya diam saja tapi tidak suka baca firman, tidak melakukan. Nah, Bapak kalau bisa tahu, jangan menuduh. Tidak, saya tidak menghakimi. Buah hidupnya kan kelihatan. Orang yang taat firman itu pasti berubah hidupnya. Kalau hidupnya tidak berubah berarti kan tidak taat. Nah, kok bisa Pak? Karena firman itu memerdekakan. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ajarkan tentang ini. Pentingnya membangun kehidupan rohani. Sehingga memiliki kehidupan doa berkualitas, sehingga memiliki ketajaman mata rohani, ya, bisa melihat itu seperti apa. Wah, kalau saya contoh kehidupan saya nanti pamer, ya enggak. Saya mau memberitahu secara umum aja. Kita harus memiliki ketajaman mata rohani sama seperti Elia dan Elisa. Kemudian doa mematahkan dosa nenek moyang di masa lalu. Ya, saya ajarkan begini, cara doa mematahkan kutukan dosa di masa lalu. Yang pertama, kita harus minta ampun. Ya, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kalau kita jadi orang percaya sudah sekian tahun lamanya tapi tidak tumbuh, itu artinya kita masih belum taat. Nah, minta ampun dong kalau kita tidak taat, karena Tuhan kan sudah menebus hidup kita. Ya, dengan harga yang mahal, yaitu dengan kematiannya, dengan darahnya yang tercurah. Minta ampun, baru kita ngomong, Tuhan urapi aku. Bila kuasa Tuhan mengurapi, sehingga apa yang kita katakan itu memberi dampak, menghancurkan kutukan. Itu caranya, ya. Jadi doa kutukan itu seperti itu. Pertama minta ampun, baik dosa nenek moyang atau dosa yang kita lakukan. Setelah itu kita buat komitmen untuk hidup taat firman. Setelah itu kita mendoakan supaya kutuk tidak mengejar hidup kita maupun anak keturunan kita. Nah, kalau itu ada keluarga di situ yang sudah dewasa, bukan bayi. Kalau bayi kan tidak bisa, pengakuan iman tidak mudeng. Yang sudah dewasa ikut ngomong. Jadi secara bersama-sama mengatakan itu, memutuskan kutukan. Segala dosa nenek moyang harus kita mintakan ampun. Setelah itu kita harus mematahkan kutukan dan komitmen hidup taat. Itu caranya. Ya. Nah, sebelum kita berdoa itu tentunya juga memuji menyembah Tuhan. Ya, memuja Tuhan terserah lagunya apa yang Bapak Ibu hafal supaya bisa nyanyikan dengan sepenuh hati. Itu caranya. Ya, setelah itu baru doa mematahkan kutukan. Jelas ya? Puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh menerima pemahaman bagaimana doa mematahkan kutukan dosa nenek moyang. Kami percaya Roh Kudus akan menolong,
mendorong kami untuk sungguh mengandalkan Engkau, supaya kami boleh memiliki kuasa, urapan, mematahkan segala kutukan yang mengejar hidup kami, yang menghalangi kesuksesan, kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan segala sesuatu, ya semua itu karena masa lalu. Dan kami mau hidup sungguh lebih taat lagi, melakukan firman, sehingga akhirnya kami boleh hidup dalam kasih dan anugerah Allah. Kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita dengarkan pengumuman dari gereja. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Bapak Ibu, saya akan mendoakan Bapak Ibu yang di rumah, di mana saja, supaya Bapak Ibu menerima berkat. Ya, saya doakan. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Saat ini biarlah kasih anugerah Allah menyertai memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jemaat-Mu untuk tumbuh dewasa sehingga memiliki ketajaman mata rohani melihat hal-hal dalam hal-hal yang tersembunyi di alam roh menjadi jelas. Karena urapan Roh Kudus menyingkapkan tirai-tirai dan selubung. Sertai segala pekerjaan, usaha, keharmonisan, kebahagiaan, kesehatan jemaat-Mu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat segala kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Domba Allah. Yeay. Oleh kesaksian kita semua saudara, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, anak domba, oleh darah